Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tor dan Bu Beta sebagai Ketua IPLBI. Alhamdulillah teman-teman di IPLBI, rekan-rekan peneliti lingkungan binaan yang luar biasa. Punya kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam suasana bulan suci Ramadan ya, yang penuh berkah. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dan nilai sebagai ibadah itu ya. Saya diminta Bu Beta untuk memberikan sedikit pengantar saya. Meskipun judulnya tentang penulisan proposal hibah ya. Mungkin secara teknis nanti Bu Beta saya akan lebih banyak memandu. Saya hanya memberikan sedikit pengantar tentang metode riset arsitektur gitu ya. Itu pun diminta untuk lebih ke teknis katanya. Nah, nanti kita lihat mungkin diskusi aja lebih banyak Bu ya, diskusi. Saya izin share dulu barangkali. Ya, mungkin saya ingin mulai dari ini dulu, dari kerangka ini ada teori dari Groth ya, dari Linda Groth, bahwa riset itu semua bermula dari 3 kerangka berpikir ini, Bu. Dan saya mungkin tidak akan bicara levelnya sekarang, tidak akan bicara di level system of inquiry, Bu. System of inquiry. Jadi kita tidak bicara di level yang paradigmatik, Bu ya, atau philosophical stance gitu. Karena saya diminta oleh Bu Beta bahkan di level taktik, katanya di level teknik gitu. Nah, paling tidak saya mungkin sekarang kita akan coba mengantar diskusi untuk di level strategi dan taktik gitu. Kalau di level filosofi, saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah sering lah sudah sering memahami bahwa ada 2 pendekatan paradigmatik, yaitu ada positivistik dengan interpretatif ya, atau seringkali kuantitatif dan kualitatif. Ya bisa juga nanti kan ada juga perkembangan dengan post-positivistik, ada post-strukturalis dan sebagainya. Bahkan ada juga yang pemikiran yang Creswell misalnya mengatakan bahwa paradigma juga bisa menyangkut ada paradigma yang transformatif dan paradigma yang pragmatik itu, tapi kita tidak akan bicara di level itu gitu. Nah, kita mungkin sekarang akan bicara di level strategi yang menyangkut metode riset, pendekatan, yang antara lain misalnya menyangkut metode yang akan kita diskusikan lebih banyak. Kata Bu Beta mintanya untuk bicara soal yang kualitatif mungkin ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut juga ke yang kuantitatif gitu. Dan juga di level taktik atau teknik bagaimana kita menganalisis, mengumpulkan data dan menganalisis data gitu. Nah, itu. Nah, kalau kita merujuk pada Linda Groth dan David Wang, ini salah satu buku riset arsitektur yang terbaru. Juga ada Yasser Mahgoub. Paling tidak, dan beberapa termasuk Creswell kan membagi sejumlah kategori tentang metode riset ini gitu ya. Dan memang beberapa berbeda, ada yang overlap dan sebagainya. Tapi saya kira ini bisa menjadi acuan bahwa menurut Groth dan Wang ini penelitian arsitektur bisa menyangkut 7, paling tidak ada penelitian sejarah, kemudian ada qualitative riset, ada correlational riset, eksperimental dan kuasi eksperimental, simulasi dan modeling, logical argumentation dan studi kasus. Dan terakhir saya kira ini termasuk yang kombinasi ya, integrasi kombinasi pendekatan penelitian. Nah, barangkali kita ini akan bicara di level nomor 1-2 Bu ya, jenis historical research dan qualitative research. Kalau masih ada waktu kita diskusi tentang ya penelitian korelasi dan penelitian eksperimental gitu. Bapak-Ibu sekalian, ini barangkali yang bergerak di kelompok kajian atau kelompok keahlian
teori sejarah arsitektur ya, sudah sering saya kira melakukan penelitian dalam bidang ini gitu. Jadi penelitian sejarah saya kira kan menyangkut penelitian tentang masa lalu Bu ya. Jadi pada dasarnya kita harus merekonstruksi peristiwa di masa lalu ya, lalu menjadi sejarah yang dituliskan dan digambarkan hari ini gitu. Nah ini kan yang agak menarik bahwa penelitian sejarah itu kan sebenarnya kita secara empirik gitu ya, meskipun kita harus mengambil data secara empirik, pada dasarnya kan kita tidak pernah mengalami itu ya secara empirik pada waktu itu gitu kan, itu kan di masa lalu gitu kan. Karena itu kita harus mencari bukti-bukti ya empirik yang harus mendukung riset kita gitu ya, sehingga memang riset kita punya kredibilitas ya, punya bukti-bukti yang cukup sehingga penelitian bisa dianggap sebuah riset yang kredibel gitu ya. Jadi problem kita ketika melakukan penelitian sejarah adalah ya berkaitan sesuatu yang di masa lalu itu tidak bisa diakses secara empirik ya. Kita tidak mengalami itu gitu secara langsung. Nah karena itu kita harus mencari sejumlah taktik ya, sebuah teknik menggali bukti yang relevan dari waktu dan dunia masa lalu yang kita tidak alami sendiri gitu ya. Nah, dalam konteks itu pun saya kira tadi meskipun tetap bahwa setiap riset itu akan diwarnai oleh paradigmanya gitu ya. Paradigma yang membentuk kerangka berpikir kita gitu. Dan saya kira dalam penelitian sejarah paradigma positivistik juga bisa masuk ya, atau sebaliknya post positivistik juga bisa masuk, kemudian juga post strukturalis juga bisa masuk. Ini tergantung juga nanti dari kerangka berpikir yang ada di belakang kepala kita gitu. Dan itu memang akan mempengaruhi juga nanti sudut pandang perisetnya dan termasuk pada hasilnya gitu ya. Nah dari sisi output tentu hasilnya ada sebuah narasi ya, sebuah narasi yang mengalami objektivitas gitu ya. Bukan, kita kan tidak menulis sastra gitu ya, bukan menulis novel, tapi menulis laporan, artikel, naratif yang memang harus objektif. Nah untuk bisa objektif ini harus ada bukti-bukti gitu ya yang diakses oleh kita sehingga riset sejarah kita punya kredibilitas itu kan. Nah paling tidak ya sebelum ke bukti-bukti tadi barangkali juga ini penting untuk kita memahami strategi prosedur di dalam melakukan riset gitu ya. Pertama, misalnya kita harus mulai dari mengidentifikasi fakta dan ide-ide ya. Jadi kan penelitian sejarah bisa dimulai dari ide ya, yang bersifat normatif, tapi itu kan kemudian harus dicek pada fakta-fakta yang ada gitu kan. Karena itu temuan tentang fakta, fact finding ini sesuatu yang sangat penting. Meskipun tadi sekali lagi tidak kita alami secara empirik, tapi kita harus mengakses buktinya sehingga menjadi temuan yang kredibel itu kan. Bahkan untuk penelitian sejarah katanya arsitek harus seperti detektif ya, peneliti harus menjadi seperti detektif dengan mengeksplorasi ya berbagai sumber yang relevan ya, baik sumber yang sangat kuat, yang hard sumber yang sangat kuat, yang hard bukti gitu, yang empirik, yang artefak gitu ya,
atau juga sumber-sumber lain lah. Saya kira kan referensi ensiklopedia, katalog dan sebagainya, termasuk pemetaan dan sebagainya. Saya kira termasuk juga sumber-sumber itu sumber yang hidup ya. Kalau ada ya saksi hidup ya, expert yang mengalami dan sebagainya. Termasuk itu catatan-catatan, transkrip ya, inskripsi, transkripsi yang dokumen yang penting menjadi sumber di dalam pembuktian. Yang kedua berikutnya kita harus mengorganisasikan gitu ya, mengorganisasikan data-data ya. Mulai dari kerangka berpikir peneliti ya, yang bisa tadi dengan pendekatan positivistik atau post positivistik atau post strukturalis, kemudian juga mementingkan akurasi. Nah, dari yang penting ini Bu, karena tadi kita bukan mencari inspirasi untuk penulisan sastra, maka kecintaan kita pada order ya, pada keteraturan menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Termasuk ya, kejujuran, kemudian ya imajinasi dan kreativitas, karena data-data juga tidak mudah untuk ditemukan, maka imajinasi juga penting. Termasuk pertanyaan lintas ini dalam arti setiap data harus di compare ya, di cross check dengan sumber-sumber yang lain. Ya termasuk kita harus memverifikasi setiap bukti-bukti yang ada ya, teks ya, maupun konteks, maupun yang disebut teks itu dalam sejarah kan bisa artefak dan sebagainya. Nah, baru berikutnya tahap evaluasi atau tahap analisis. Ini bagian dari mengklarifikasi, mencek kekeliruan ya atau kepalsuan data dan sebagainya, termasuk juga menghindari bias. Nah, ini saya kira strategi yang sangat penting di dalam penulisan sejarah arsitektur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menurut Wang ini ya, dan Growth itu ada 4 paling tidak ini bukti ya yang bisa kita gali gitu ya dalam bukti-bukti penulisan sejarah arsitektur yang tadi bisa menunjukkan bahwa riset kita ini kredibel gitu ya. Pertama yang bukti determinatif. Jadi ini bukti langsung yang tadi yang disebut dengan bukti keras ya, hard empirik, bukti langsung yang ditunjukkan dengan artefak ya pada waktu dan tempat tertentu. Jadi ini mungkin bisa termasuk bukti-bukti arkeologis ya, yang sangat kuat menjadi bukti langsung ya, ya sehingga memang tidak bisa dibantah gitu ya dan bukti semacam ini gitu ya. Jadi kalau kita meneliti misalnya sejarah arsitektur kolonial misalnya di Indonesia, nah itu kan masih ada banyak bukti-bukti langsung yang bisa ditemukan ya. Dan itu saya ini bukti yang sangat kuat, termasuk tentu tidak hanya artefak ya, tapi dokumen-dokumen dalam arti dokumen langsung ya, bukan dokumen tentang objek, tapi dokumen objek itu sendiri. Misalnya kalau bicara tentang sektor kolonial, ya barangkali sudah ada ditemukanlah konsep-konsep dokumen tentang konsep desainnya gitu ya. Dan tentu bukti langsung lainnya. Nah, saya kira ini bukti determinatif ini yang harus kita cari. Ini karena ini yang bukti yang paling kuat Bu di dalam penelitian sejarah arsitektur itu. Nah, yang kedua ada juga kalau tidak ditemukan bukti determinatif, kita bisa melihatnya dalam bukti kontekstual ya Bu ya. Jadi ini bukti yang kita meletakkannya dalam konteks budaya tertentu Bu. Meskipun kita ini konteks ini pun merupakan suatu hubungan yang langsung antar objek atau subjek. Jadi ini misalnya kalau kita bicara tentang misalnya contohnya eh, apa
Misalnya kita meneliti sejarah apa arsitektur kayak karya Bung Karno itu ya, karya Bung Karno ya di samping memang bukti-bukti fisiknya masih ada, bukti trimeternya masih ada, barangkali juga eh, karya-karya arsitektur Soekarno bisa diletakkan dalam konteks apa sistem kekuasaan dia ya, kepemimpinan dan sebagainya, sehingga bukti-bukti bisa diperkuat dan diletakkan dalam konteks yang lebih makro yang lebih luas ya terkait dengan aspek-aspek lainnya gitu. Jadi bukti kontekstual itu bukti yang didukung dengan masih dalam kaitan secara langsung gitu Bu ya. Nah, ada bukti inferensial. Ini bukti-bukti yang diperkuat dengan hubungan yang tidak langsung antara objek atau subjeknya, Bu. Jadi ini misalnya apa? Kita bisa meneliti apa ya? Contohnya sejarah sektor tradisional gitu ya. Atau sejarah Perilakunya, sektor halo, Bu? Ya? perilakunya, Halo? perilaku manusia yang masih ada. Ya. Nah, itu bisa yang jadi ya bukti inferensial itu bukti tadi yang terkait dengan apa Bu yang bisa ada keturunan ya tadi ya, keturunan dari arsiteknya ya misalnya atau keturunan dari orang-orang yang terlibat di awalnya sehingga kita bisa melakukan wawancara langsung dengan keturunannya dan keturunannya bisa bicara tentang apa yang dialaminya atau bisa atau apa yang diceritakan oleh para pendahulunya gitu. Nah, jadi itu tentu tidak hanya dari satu sumber gitu ya. Nah, yang berikutnya ada juga bukti rekolektif. Jadi ini bukti-bukti yang apa namanya ditemukan dari dokumen atau bukti lain yang memang tidak langsung berkaitan dengan zamannya gitu ya. Kata kita nanti meneliti arsitektur apa tadi kolonial. Nah, mungkin juga ada catatan lain tidak pada zaman kolonial ya, tetapi pada zaman sesudahnya gitu ya, yang juga terkait mungkin dengan bukti-bukti dari apa ya artikel ya, dokumen koran dan sebagainya yang bercerita tentang sejarah masa lalu. Atau juga dari apa foto-foto ya, foto-foto misalnya dokumen yang tidak langsung terkait dengan apa bukti sejarah yang ada, tetapi punya kaitan secara langsung dengan objek yang kita teliti gitu. Nah, Bapak, empat hal ini, ada empat bukti ini yang harus kita cari ya ketika kita melakukan penelitian sejarah. Ya, sekali lagi tentu yang paling kuat adalah yang bukti determinatif, tetapi yang lainnya dengan berbagai, tapi sekali lagi selalu apa cross check ya, cross question ya, pertanyaan silang, kemudian dengan apa bukti-bukti silang dan sebagainya kita cross check dengan bukti yang lain, sehingga kita memperoleh gambaran yang utuh tentang apa, bukti sejarah keseluruhan gitu Bu. Meskipun kita tidak memperoleh bukti yang langsung gitu. Nah, dari segi taktik, sekalian ada berapa ya? Ada mungkin 8 ya, 7 taktik ya atau teknik pengumpulan data yang kita bisa lakukan ya. Ya tentu yang sekali yang juga memiliki tadi bukti determinatif ya sangat kuat misalnya on-site. Jadi kita dan ini biasanya kan kita bekerja sama tadi dengan arkeolog dan sebagainya untuk memperoleh bukti langsung. Jadi melakukan observasi ke lapangan, melakukan pengukuran ya, pemetaan, membuat rekaman dengan sketsa, gambar, foto. Saya kira ini beberapa hal yang sudah umum lah ya, jalan kaki dan sebagainya.
Ya ini kita bisa, bahkan kita bisa ikut ya dalam ikut penelitian arkeologis, meskipun tentu nanti kita tidak masuk ke penelitian arkeologis ya, kita akan tetap dalam konteks penelitian arsitektur. Yang kedua dokumen. Nah tadi dokumen itu bisa tadi dokumen yang bersifat langsung ya, terkait dengan mungkin konsep desain, terkait dengan ya wawancara dengan arsitek dan sebagainya, atau juga dokumen yang tidak langsung ya. Bahkan mungkin dari novel ya, novel sastra. Saya ini banyak novel sastra yang menggambarkan ya suasana arsitektural misalnya, dan itu bisa di-compare. Mungkin novel ini juga bisa, kalau betul bisa dicek gitu ya, bahwa memang menggambarkan diangkat dari realitas pada zamannya atau seperti apa gitu. Jadi bagaimanapun kita tidak harus menisbikan, tidak harus menafikan gitu ya, bukti-bukti yang bahkan pun dari bukti yang tadi sastra yang dianggap fiksi gitu ya. Tetapi banyak saya kira karya-karya sastra yang memang menggambarkan suasana, situasi, semangat arsitektural pada zamannya gitu. Ya tentu ini harus di cross check ya, di cross check juga dengan sekali lagi dengan dokumen-dokumen yang lain gitu ya. Nah yang ketiga bisa juga komparasi visual ya. Jadi kita memperoleh misalnya tadi bukti foto ya, atau bukti gambar, sketsa dari satu tempat tertentu ya, objek yang kita riset. Mungkin juga kita memperoleh bukti visual dari tempat yang berbeda gitu ya, pada zaman yang sama misalnya kan. Nah itu juga mungkin bisa ada kaitannya gitu kan. Atau sebaliknya, waktunya berbeda tapi tempatnya sama. Jadi kita nanti bisa mengecek ya, menelusuri apa perbedaan, apa kesamaannya, dan bukti-bukti apa yang mendukung hal itu gitu. Jadi sekali dalam penelitian sejarah itu kan setiap hal kecil sekalipun ya tadi seperti detektif gitu ya, harus kita telusuri, kita cross check ulang gitu ya. Apa namanya, sama seperti detektif yang apa, bukti-bukti yang dianggap tidak berhubungan pun kadang-kadang bisa berhubungan ketika kita cek dengan sumber-sumber yang lain gitu kan. Nah yang berikutnya tuh tadi yang paling kuat adalah artefak ya. Kalau kita memperoleh artefak, dan misalnya kan karya arsitektur tuh meskipun dalam sejarah, kalau kita berkaitan dengan apa arsitektur monumental misalkan tuh seringkali masih dalam bangunannya ya, konstruksinya gitu ya, ruangannya masih kokoh berdiri gitu ya, sehingga juga lebih mudah untuk melakukan penelitian itu gitu. Betul. Halo? Pak Robi tolong di-mute. Halo? Nah yang sudah. berikutnya juga sekali lagi tadi ada komparasi dengan visual, atau juga komparasi dengan kondisi lain ya, dengan dokumen lain dari tempat lain dan sebagainya. Ini juga sangat penting dalam rangka tadi cross check ya, kita menemukan kebenaran gitu ya, dengan membandingkan berbagai sumber, intinya begitu ya, berbagai sumber baik yang visual ya, audial, apa namanya, tekstur, bisa dari berbagai sumber. Nah tadi bahkan novel ya, sastra bisa sumber. Nah yang penting juga kalau apalagi berkaitan dengan apa misalnya penelitian etnohistorik ya, berkaitan dengan penelitian arsitektur budaya lokal tradisional, itu juga penting untuk mewawancarai informal lokal ya. Jadi informal lokal itu biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat. Kalau tadi di arsitektur tradisional ya, misalnya tentang apa, ada ketua adat ya, atau bahkan juga folklore ya. Jadi folklore itu kan cerita, legenda, mitos-mitos ya, yang yang bersifat mistis ya, kepercayaan dan sebagainya,
yang tentu tetap harus diuji gitu ya, kebenarannya tetap harus diuji dengan sumber yang lain. Tapi saya kira sebagai bahan itu juga tetap harus kita anggap sebagai sumber yang sangat penting dan kita uji dengan sumber-sumber yang lain. Nah, yang berikutnya nih reka ulang atau ya rekonstruksi ya. Rekonstruksi reka ulang bentuk sesuai dengan artefak yang dari ya bukti visual, gambar dan sebagainya kita harus rekonstruksi ulang sehingga dia juga bisa menjadi bukti yang sangat kuat gitu. Itu saya kira tentang penelitian sejarah, Bapak sekalian. Ini waktunya berapa, Bu Beta? 1 jam, Bu ya? Masih. Halo? Ya, masih? 1 jam. Masih. Nah, jadi maksudnya yang tertarik dengan penelitian sejarah, saya kira itu 4 bukti itu yang harus menjadi concern kita, gitu ya. Tapi saya kira intinya setiap bukti bisa terkait. Yang penting adalah cross check, termasuk tadi bagaimana kita mengenali data-data yang palsu, ya. Karena itu harus tetap kita cross check dengan sumber-sumber yang lain gitu. Nah, kita lanjut ke penelitian kualitatif sekalian, ya. Dan saya kira ini dalam penelitian arsitektur saya kira banyak gitu ya, banyak periset yang melakukan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif ini, ya. Karena saya kira penelitian yang tadi dengan paradigma naturalistik ya, dengan paradigma yang interpretatif, maka ini penelitian yang akan melihat sebuah persoalan secara holistik ya. Dan berkaitan arsitektur ya memang ya kecuali mungkin kan Bu Beta yang lebih sering penelitian kuantitatif ya, eksperimental simulasi dan sebagainya yang berkaitan dengan material, berkaitan dengan komponen desain, arsitektural, suhu dan sebagainya yang memang bisa positivistik ya, bisa bersifat optimistik. Tetapi kalau berkaitan dengan hubungan arsitek ya pemakai dengan arsitekturnya, itu memang lebih baik kalau kita menggunakan pemahaman yang holistik ya, yang komprehensif, sehingga kita bisa melihat secara utuh gitu ya, apa, mengapa, dan bagaimana sebuah fenomena arsitektur itu terjadi gitu ya. Ya, meskipun saja juga penelitian kualitatif ada sejumlah metode ya yang bisa dipakai bersendiri atau juga bersama-sama gitu ya dalam mendekati persoalan. Nah, juga penting diketahui bahwa penelitian kualitatif ini penelitian yang deskriptif nih ya. Deskriptif penelitian artinya yang menggambarkan, memotret ya realitas yang ada secara alamiah gitu ya. Tetapi menurut sudut pandang subjek ya. Bukan menurut sudut pandang peneliti gitu. Berbeda dengan deskriptif kuantitatif ya, yang juga bisa memotret realitas yang ada ya tanpa kontrol, tanpa manipulasi. Tetapi pada kuantitatif itu sudut pandang peneliti gitu ya. Nah, pada kualitatif itu kita harus mengupayakan gitu ya, bahwa riset kita itu melihat, memotret realitas fenomena yang ada dalam setting alamiah itu berdasarkan sudut pandang para pemakainya ya, para pelaku budaya arsitekturnya gitu ya, atau para subjek yang kita teliti gitu. Nah, tadi dari segi tujuan seperti itu, nah dari segi strategi saya kira jelas bahwa penelitian kualitatif itu menekankan pada setting dan realitas alamiah ya. Karena itu objek maupun subjek riset tidak bisa dimanipulasi ya, atau bahkan tidak bisa dipindahkan dari realitas tempat kehidupan keseharian mereka gitu.
bahkan pada penelitian yang observasi partisipatif, ya, kita sebagai peneliti kan harus ya hidup bersama dengan subjek yang diteliti gitu ya. Nah karena itu memang kehadiran peneliti itu tidak boleh mengganggu realitas alamiah itu gitu ya. Jadi jangan sampai pelaku budaya atau subjek yang kita teliti itu berubah gitu ya, bersikap artifisial karena dia tahu bahwa dia sedang diteliti. Nah itu yang tidak boleh terjadi gitu. Karena pada penelitian kualitatif kita harus tetap menekankan pada setting yang alamiah. Nah yang berikutnya kualitatif itu berfokus pada interpretasi dan makna ya. Jadi kita memotret apa yang ada di permukaan ya, realitas, fakta-fakta empirik yang kita lihat, tapi setelah kita akan lebih jauh melampaui itu dan menafsirkan maknanya sesuai dengan sudut pandang tadi responden ya. Ini yang disebut emix itu ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu bersifat etik menurut sudut pandang peneliti. Nah, pada penelitian kualitatif itu bersifat emix, artinya kita meneliti menafsirkan makna sesuai sudut pandang responden atau subjek yang diteliti. Nah, karena itu juga penting bagaimana kita memahami responden itu, bagaimana mereka memahami diri mereka, lingkungan dan dunia sendiri itu ya. Jadi ya seolah kita masuk dalam dunia subjek gitu ya. Nah itu yang memang tidak mudah ya. Apa namanya? Tidak mudah untuk tidak mengganggu realitas alamiah itu gitu. Nah kemudian dari segi taktik nanti kita jelaskan memang ada sejumlah teknik ya dalam pengumpulan data, dan tentu nanti kita sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditelitinya gitu ya. Bisa etnografi ya, atau fenomenologis dan sebagainya, itu tergantung kepada pertanyaan atau permasalahan yang kita teliti, termasuk juga barangkali kita menggunakan pendekatan yang komprehensif ya, yang integratif gitu. Kemudian ya ini kan berbeda dengan logika penelitian kuantitatif yang deduktif ya. Pada penelitian kuantitatif kan saya menguji hal yang generik ya, pada kasus khusus. Nah sebaliknya pada logika induktif ini kita selalu membangun temuan interpretasi dari hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Ini yang kita sebut induktif. Jadi kita melakukan ini yang nanti lebih jauh lagi, salah satu pendekatan disebut dengan grounded theory Bu ya. Tapi secara umum penelitian kualitatif memang melakukan riset berdasarkan logika induktif tadi gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga untuk memperhatikan pada penelitian kualitatif tadi dia bersifat holistik, kita melihat tidak parsial ya, tidak atomistik, berbeda dengan penelitian kualitatif yang dipecah-pecah menjadi sejumlah variabel ya, kita bisa pilih variabel yang relevan. Nah, pada penelitian kualitatif kita harus melihatnya secara holistik, secara utuh. Kemudian juga kita menjaga kontak berkelanjutan dengan subjek ya. Artinya kita tidak cukup sekali dua kali gitu ya dengan kunjungan, karena bisa saja kita harus melihat konsistensi setiap perilaku di dalam bagaimana subjek itu beraktivitas ya, dan itu tidak mungkin kita amati hanya dalam waktu singkat gitu. Berikutnya juga peneliti sebagai instrumen ya jelas, karena berbeda dengan penelitian kuantitatif yang banyak menggunakan alat ya. Sebaliknya alat di dalam penelitian kualitatif itu hanya sebagai pendukung, karena sesungguhnya penelitian sendiri adalah instrumen gitu ya, dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Nah kalau dalam penelitian kualitatif bahkan analisis itu sudah dimulai sejak awal ya. Jadi antara pengumpul
Putus-putus. Robert Lee. Bu Eva, Robert Lee-nya menghilang Hilang ya? kah? Halo? Iya. Oh Ada, iya, Bu? sudah masuk lagi. Masuk lagi ya? Sudah. Ya, oke. Ya, kemudian penulisan juga agak berbeda ya, dan kualitatif yang bisa bersifat informal dan personal. Untuk peneliti, Bisa untuk di-share peneliti, ulang? halo? Bisa di-share ulang screen-nya? Oh ya, ya. Hilang Sebentar. tadi. Ya, penulisan artikel, penulisan laporan sebenarnya pada kualitatif juga berbeda ya. Meskipun kalau untuk exercise, untuk penulisan tesis dissertasi kan tetap aja kita dalam kerangka kita tampaknya masih mengikuti pola yang kuantitatif gitu ya. Nah, ini yang tadi disebut dengan multi taktik tuh ya, multi teknik di dalam metode riset kualitatif. Ini dari artinya eh, secara besar ada 4 ya, ada etnografis, fenomenologi, geologi teori, dan naratif. Dan ini bisa digunakan bersama-sama ya, atau lebih dari satu ya, atau bahkan semuanya bisa digunakan disebutnya integratif di dalam satu riset itu ya. Nah, penelitian etnografis ini penelitian untuk memperoleh pemahaman tentang keyakinan, nilai-nilai dan praktek berarsitektur suatu komunitas dan budaya tertentu. Artinya ini eh, berkaitan dengan etnoarsitektural Bu ya. Jadi biasanya ini kan berkaitan dengan tadi eh, kita meneliti arsitektur vernakular ya, arsitektur tradisional gitu ya. Atau juga kalau dalam konteks mungkin juga subkultur ya di perkotaan, misalnya kita meneliti arsitektur pecinan misalnya kan. Nah, itu bagian dari penelitian etnografis ya. Atau juga kita meneliti arsitektur yang counter culture ya. Counter culture misalnya kalau di Amerika ada gaya hidup gypsy misalnya ya. Gypsy kalau di kita barangkali juga ada semacam gaya hidup yang perlawanan semacam itu yang juga berimplikasi pada arsitekturnya itu ya. Nah, itu adalah penelitian etnografis. Jadi kita akan meneliti secara utuh gitu ya bagaimana sistem kepercayaan, nilai-nilai dan praktek berarsitektur dari satu komunitas, satu suku atau satu subkultur ya, subbudaya tertentu atau bahkan jadi kantor budaya tertentu gitu. Dan tentang ini saya kira sudah banyak ini riset ya. Riset tentang suku arsitektur di suku Baduy, arsitektur Kampung Naga ya, itu saya kira banyak. Nah, mungkin yang agak jarang tadi tentang subkultur mungkin ya, tentang counter culture. Ini barangkali juga misalnya di mana di ujung Berung itu kan ada counter culture apa Taung Ujo? apa namanya Bu? Taung Ujo bukan?
Song Ujo Bukan Bu yang rock, bukan Bu rock tuh apa namanya? Yang siapa tuh anak muda underground Bu ya. Underground. Anak muda underground itu yang bahkan dia sudah bisa menjual musiknya ke mancanegara. Yang mungkin juga ada satu budaya-budaya situ yang bisa berimplikasi pada sektornya gitu ya. Nah itu barangkali yang kelompok punk ya, underground yang memang satu komunitas perkampungan di situ gitu. Nah mungkin itu juga agak jarang di riset gitu. Nah yang kedua itu penelitian fenomenologis ya. Nah ini fenomenologis kan berkaitan pengalaman misalnya ya. Pengalaman manusia ya. Bisa tadi individu, bisa bisa komunitas juga ya. Bagaimana mereka berinteraksi di dalam tentu berperilaku dan membangun arsitekturnya gitu ya. Nah, dalam pendekatan fenomenologis ini ada satu menurut Creswell ya, ada satu yang harus diperhatikan, yaitu kita tidak buru-buru untuk menilai sesuatu ya, untuk memanai sebuah perilaku gitu. Jadi kita harus mengamati bagaimana orang mengalami arsitekturnya, lalu tidak buru-buru mengambil kesimpulan ya, memberi tafsir ya, karena kita sampai kita menemukan satu perilaku yang konsisten ya. Ya, halo. Baru kita halo. Halo. Jadi itu sebenarnya F-Watcher ya. Jadi kita menunda semua penilaian tentang sikap gitu sampai kita menemukan satu tadi yang konsisten ya atau sesuatu yang unik, yang berbeda dan sebagainya sehingga penilaian kita bersifat komprehensif ya. Kita tidak bersifat subjektif gitu ya. Yang kita harus tadi menunda waktu untuk melakukan penilaian sampai diperoleh bahwa perilaku yang atau pengalaman yang dialami oleh komunitas itu memang betul-betul konsisten ya sehingga kita bisa tafsirkan gitu. Nah, yang berikutnya grounding teori. Ini tadi penelitian untuk membangun teori ya, mengkonstruksi teori. Ini kan ini bisa mudah dibedakan dengan penelitian kualitatif ya. Kalau kualitatif kan kita pada saat kita menguji teori gitu ya, menguji teori dari yang sudah yang umum ya, yang general kita uji dalam penelitian kualitatif. Nah, sebaliknya pada penelitian kualitatif kita justru membangun teori dari fakta-fakta, dari hal-hal khusus ya, dari realitas empirik gitu ya, temuan-temuan yang parsial kita kumpulkan satu demi satu sehingga kita bisa membangun sebuah teori yang utuh, itu sebenarnya ground teori gitu. Nah, yang berikutnya ada penelitian naratif. Ini saya kira juga bisa dilakukan dan ini saya jarang juga ya. Saya belum pernah ada yang belum pernah, mungkin saya belum belum menemukan gitu di Indonesia yang melakukan penelitian naratif. Misalnya kita meneliti secara khusus ya seorang individu arsitek misalnya Bu. Misalnya kita meneliti siapa? Romo Mangun rasanya sudah pernah, Prof. Barli? Ada ya? Nah, Romo Mangun itu apakah diteliti secara intens, mendalam gitu saat dia mulai dari ini kan bersifat biografi ya, life story gitu ya. Dia tidak hanya karya-karyanya gitu ya. Karena karya-karyanya itu kan dianggap bukan dianggap, asumsinya karya-karya itu lahir dari berbagai pengalaman arsitek secara keseluruhan ya. Nah, karena itu penelitian naratif ini memang bisa penelitian yang komprehensif tentang seseorang gitu ya, individu gitu ya. Tadi ya bagus, mungkin beberapa mungkin masih parsial saya kira membangun. Mungkin juga ada penelitian tentang misalnya arsitek masjid Ahmad Numan ya. Nah, Ahmad Numan kan masih ada anaknya Fauja Numan. Nah, itu bisa Fauja Numan itu bisa menjadi bukti yang evidensial atau bukti yang juga relokatif ya untuk meneliti tentang Ahmad Numan misalnya kan.
Nah, barangkali di banyak karya-karya yang lain ya, apa aspek-aspek lain yang bisa diteliti yang kita harus ikuti gitu ya, kesehariannya bahkan ya. Itu penelitian naratif. Nah, yang terakhir saya integratif ini yang penelitian yang bisa melakukan penelitian dari pendekatan tadi, apakah etnografis sekaligus fenomenologis gitu ya, atau dari penelitian fenomenologis kalau kita membangun ground di teori, saya kira itu bisa kita lakukan ya. Nah, ini juga saya kira apa namanya, sama seperti penelitian sejarah, saya soal apa, bagaimana kita mengorganisir apa, kan mulai dari identifikasi, posisi dan evaluasi, saya kira ini langkahnya sama aja dengan yang tadi penelitian sejarah gitu ya. Nah, tetapi yang kita coba apa namanya, kita coba lanjutkan pembahasannya tentang teknik analisisnya, Bu ya. Teknik analisis itu ada beberapa ya yang bisa dipakai. Ini ada 3 ya. Soalnya kan penelitian yang paling beberapa teknik ini bisa digunakan untuk semua metode tadi ya, bisa untuk naratif, untuk ground teori, untuk fenomenologis dan sebagainya gitu ya. Tetapi juga memang bisa kalau mau lihat kita secara spesifik bisa kita akar sejarahnya ya. Jadi spesifik misalnya nih penelitian ground teori itu kan dimulai oleh Grasser dan Strauss ya. Nah, itu ada penelitian spesifik untuk ground teori sebenarnya constant comparative analysis, Bu ya. Jadi ini teknik ketika kita mengumpulkan data ini secara konstan kita akan selalu membandingkan ya dengan tadi untuk memperkuat kredibilitas data yang kita peroleh dalam setiap tahap dan bahkan setiap langkah pengumpulan data kita selalu membandingkan temuan yang satu dengan temuan yang lain. Itu dengan constant comparative analysis, Bu ya. Nah, Glasser, Strauss ini membangun teknik ini dalam rangka tadi menerapkan metode grounded theory, ya. Nah, untuk etnografik itu ada yang spesifik dari Spradley, ya. Spradley itu meskipun ini tentu teknik juga bisa dipakai untuk semua metode riset kualitatif ya. Tetapi biasanya ini untuk teknik etnografis. Itu dari Spradley. Ini teknik bisa dimulai dengan analisis domain, artinya kita menganalisis secara keseluruhan dulu, Bu ya. Secara komprehensif, secara makro kita analisis data-data yang ada ya secara umum. Kemudian kita ini fokus misalnya pada salah satu yang terkait dengan pertanyaan penelitian awal ya. Fokus pada ini sudah analisis taksonomi. Jadi kita bisa dari temuan yang temuan-temuan awal yang masih menyeluruh ya. Ya meskipun memang penelitian kita harus holistik, tapi tetap saja kita dalam penelitian kualitatif pun juga harus mengambil sebuah fokus tertentu, sehingga dari fokus itulah kita bisa melakukan riset secara holistik juga gitu ya. Ini disebut dengan taksonomi. Kita bisa mengambil satu fokus atau beberapa fokus ya. Nah kemudian dari fokus itu kita dipecah lagi menjadi analisis komponensial. Nah komponensial itu artinya mencari makna ya. Pemaknaan dari temuan-temuan kita ya, makna-makna dalam arti makna-makna yang masih terpisah, Bu ya, makna yang saling terkait, baru kemudian kita melihat hubungan secara makro seperti apa, itu analisis tematik, Bu ya. Jadi ini yang interpretasi tematik adalah interpretasi untuk melihat tadi temuan itu secara holistik gitu ya. Ya, nah kemudian Melis dan Haberman ini saya kira teknik analisis yang dipakai umum ya untuk semuanya, mulai dari mengumpulkan data mentah ya, lalu kita organisasi data ya,
Dan saya kira nanti kita lihat ini kan sekarang sudah banyak software ya, banyak software yang bisa kita digunakan, meskipun ya banyak juga peneliti kualitatif yang tidak terlalu suka dengan software gitu ya, karena berkaitan dengan pemaknaan gitu ya. Tapi menurut saya pada level data, pengumpulan data mentah, pada level reduksi data ini penggunaan software bisa sangat menguntungkan, apalagi untuk data yang sangat besar ya. Nah, jadi saya kira Mas Huberman mungkin secara tidak overlap dengan Sparley ya, beberapa langkahnya saya kira sama, mulai dari koneksi data tematik, interpretif itu hampir sama itu. Jadi intinya bagaimana kita mengolah data mentah, kita organisasikan, lalu kita pilih ya data-data yang relevan, reduksi data gitu ya. Kemudian dari sudah kita direduksi data, kita kaitkan ya data-data yang saling berhubungan, yang berkaitan. Lalu kita melihat data tematiknya secara umum sama seperti apa, lalu kita interpretasikan gitu. Saya ini tiga pendekatan ini yang secara umum ya dipakai di dalam penelitian kualitatif. Meskipun sekali tadi ada beberapa yang bisa lebih spesifik, misalnya constant comparative analysis itu untuk grounded theory, kemudian dari Sprague itu bisa lebih spesifik untuk ethnographics. Nah, di Haberman mungkin ini bisa lebih umum untuk semua penelitian kualitatif itu ya. Nah, ini tentang teknik pengumpulan datanya, saya kira juga Bapak Ibu sudah tahu lah semuanya ya, kita hanya refreshing aja, refreshing. Jadi ada yang interaktif dan non interaktif ya. Kalau taktiknya kan ada wawancara ya, kemudian observasi, bukti artefak, arsip dan dokumentasi. Nah, untuk yang interaktif tentu kalau penelitian kualitatif biasanya kan wawancara mendalam gitu ya, in-depth interview gitu. Jadi di samping observasi partisipasif, itu wawancara mendalam itu merupakan taktik di dalam penelitian kualitatif yang utama biasanya kan ya. Dan meskipun wawancara ini tidak harus terstruktur ya, tetapi dalam pengertian informal itu biasanya. Ya, dalam penelitian kualitatif juga bisa menggunakan focus group discussion ya, atau diskusi kelompok terkumpul ya. Kemudian juga bisa juga format penugasan, ini yang saya kira jarang ya. Jarang dilakukan gitu ya. Kita meminta subjek untuk melakukan pemetaan ya, mengurutkan gambar ya, mengurutkan teks dan sebagainya. Nah, yang sering dilakukan adalah tadi observasi dan wawancara mendalam, dan observasi itu bisa. Nah, ini jadi mungkin untuk penelitian yang bersifat etnografik itu biasanya peneliti disembunyikan ya. Jadi peneliti bahkan harus masuk gitu ya sebagai partisipan di dalam penelitian. Ya. Dan selanjutnya saya kira ya ini sekadar pengetahuan dasar. Nah, yang penting sekalian di dalam penelitian kualitatif adalah sama dengan penelitian kuantitatif, saya kira soal validitas ya, soal reliabilitas gitu ya. Hanya dengan teknik dan taktik yang berbeda ya, dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi dalam kualitatif pun tetap kredibilitas data itu sangat penting ya, dan itu harus dilakukan pengambilan data gitu ya, sehingga bukti-bukti tadi baik dalam penelitian sejarah maupun kualitatif itu bisa diakui gitu ya, bisa dianggap kredibel. Karena itu yang pertama dia harus memenuhi syarat kredibilitas ya, jadi validitas internal. Jadi ini kredibilitas bisa kita cek dengan tadi apakah data-data itu yang kita peroleh ini konsisten ya. Artinya data yang kita peroleh, data yang satu, data yang lain gitu ya.
di dalam fokus riset kita ini konsisten temuannya gitu ya, bisa dipercaya gitu. Yang kedua, transferability, ini sebetulnya validitas eksternal. Jadi kita bandingkan data yang kita peroleh dengan sumber-sumber data lain yang bersifat eksternal ya, mungkin dengan dokumen lain yang dari hasil penelitian orang lain dan sebagainya gitu. Ini sehingga kita temuan kita kredibel dan memenuhi syarat validitas eksternal gitu. Kemudian dependability ini kalau di dalam penelitian kuantitatif disebut reliabilitas ya. Di reliabilitas itu kan konsistensi ya. Kalau kredibilitas, validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur, hanya konsisten gitu ya. Reliabilitas itu artinya konsisten gitu ya. Kalau kredibilitas itu menyangkut ketepatan ya. Kredibilitas menyangkut ketepatan. Kalau reliabilitas itu menyangkut konsistensi ya. Ketepatan. Ya sebentar mungkin terakhir ini untuk memperoleh itu saya kira penting soal triangulasi Bu ya. Ini saya kira Baik. Bapak Ibu sudah tahu tentang triangulasi, itu bisa dengan perpanjangan waktu ya. Waktu penelitian sehingga kita memperoleh tadi data-data yang konsisten ya. Yang tidak saling berlawanan, yang tidak saling kemudian juga observasi berkelanjutan, dan juga triangulasi dalam arti kita membandingkan dengan tadi dokumen yang lain, sumber-sumber yang lain ya, kemudian juga data yang lain, ya temuan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar diskusi. Mohon maaf kalau ada kekeliruan pemikiran, kurang salah. Itu hanya sebagai diskusi dan saya kira ya mudah-mudahan menjadi diskusi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.